Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, udah lama nggak buat video, jadi sorry banget ya. Sekarang kita mau bahas nih IHSG. Jadi IHSG waktu itu kan kita bilang dia bakalan bikin pola seperti ini ya, waktu dia bikin triple bottom dan dia bikin shouldersnya, cuman shouldersnya emang panjang kan, anggap begini, ini gini ya kan. Nah, kita break. Kemarin IHSG nge-break tuh dari pola inverted head and shoulders-nya dengan volume standar. Sebetulnya beberapa hari ke belakang itu volume transaksi IHSG itu sangat-sangat menyedihkan gitu teman-teman. Dan lebih sering bergerak ulet bulu ya. Ulet bulu gimana tuh nih, kayak begini. Dan hari ini juga sama, naik sih 0,17%, cuman ulet bulu dan market dan transaksinya itu cuman regular market 8 triliun ya kan, kecil banget. Sama negosiasi jadi masih 9 triliun, jadi masih di bawah 10 triliun ya. Yang tuh ulet bulu tuh begini aja jalannya, bosan ya kan. Kemarin doang tuh naik tinggi, itu juga karena Bayan BYAN ya, Bayan ada transaksi gede di situ. Nah ya, jadi sebetulnya emang market membosankan teman-teman ya. Semoga di market membosankan gini kita ya jangan terlalu agresif teman-teman buat beli banyak gitu. Nah tapi kita mau coba analisa bagaimana kedepannya ya. Nah untuk IHSG kedepannya mungkin akan sideways ya. Gue berharap sih dia bisa close di atas MA200 ya, garis biru. Tapi ya kalau bisa nge-break itu dengan volume yang cukup besar. Kalau misalkan volume yang gak besar, maka percuma gitu teman-teman. Maksudnya jelek sih, bukan percuma ya, jelek aja gitu. Dan kemarin kan waktu si IHSG nge-break itu volumenya juga ya kecil, volumenya juga nggak gede-gede tuh ya, nggak gede. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sahamnya aja deh. Saham yang pertama itu si ASA. Gue mau bahas ya. Nah si ASA kenapa kita mau bahas, karena menurut gua ASA nih salah satu saham yang bisa kita pantau nih, tapi bukan beli ya, ini baru pantau karena dia kan reversal pattern nih, terbentuk reversal pattern, terus dia koreksi dan dia rebound. Nah sekarang dia kan koreksinya ini menurut gue masih menarik karena kita lihat ya, dia ini stokastik udah di area jenuh jual golden cross, MACD masih di area plus ya, histogram memang masih minus, foreign akumulasi 2 hari. Dan selama dia koreksi begini, ini kan karena dia naiknya udah tinggi. Nah kita ukur ya pakai Fibonacci retracement ya. Sip, kayak gini nih. Oke ya. Nah jadi dia dari naik ini turun itu masih sangat strong uptrend ya. Kalau dia turun ke area 61,8 aja itu masih masih strong uptrend. Dan sekarang dia turunnya masih di sini dan dia mau ngebreak, cuman emang shooting star ya. Tapi jangan dibeli dulu teman-teman, kita tungguin ya. Kalau misalkan dia bisa ngebreak besoknya nih, ini kan high-nya itu 1340. Kalau misalkan besoknya dia bisa ngebreak 1340, menurut gua menarik. ASA ini bisa ke 1420 atau soon ke 1880 ya. Nah itu dari gambaran dari sini ya, menariknya ya. Ya, tapi sekarang jangan beli dulu ya, dia masih di supportnya sih di MA20 ya. Bisa kita tunggu dulu ke lebih murah atau tunggu dia langsung break aja di sini ya, itu menurut gue lebih baik ya. Kalau misalnya kita ngelihat hari ini ASA itu ya small account, small distribusi, sebetulnya ya biasa-biasa aja sih ya. Dan ini menurut gue untuk kita ini ya, buat gue ya lumayan liquid, karena kalau net value nya itu udah 15 miliar gitu, 15 miliar jutaan, masih liquid lah. Oke, ini untuk ASA. Nah menurut teman-teman ASA bagaimana? Nah lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman, yaitu ASI. Oke, ini kan teman-teman lihat ya, dia reversal masih strong uptrend, masih uptrend banget nih ASI ya. Waktu itu dividen gap down, dia langsung naik lagi ya. Kenapa gap down? Ya biasa, dividen trap ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube ada tentang dividen trap. Nah teman-teman tonton tuh.
Nah ini ya, ASI ini bagus nih ketika kenaikannya dia gap down karena dividen dia berhasil naik dan sekarang konsolidasi. Ya jadi kalau misalkan istilah kata gue selalu bilang bahwa kita jangan pernah beli saham di saat sahamnya lagi sedang kenceng-kencengnya langsung kita beli. Nah itu berbahaya teman-teman, lebih banyak bahayanya daripada untungnya gitu ya, karena ya berbahaya, itu volatile banget. Nah cuman nih waktu si ASI naik strong uptrend begini ya, reversal ya, lihat moving average semua golden cross, dia konsolidasi, benar-benar konsolidasi ya, dia naik ya itu sempet 5% ya, buat saham sebesar ASI itu 5% besar ya, 5%. Terus ya pergerakannya cukup, dari pergerakannya cukup ya, dari 167 sampai lama-lama sampai 118 doang tuh pergerakannya sama 20 hari ke belakang ya. Dan beberapa hari nih dari tanggal 23 Juni sampai sekarang dia konsolidasi aja terus di kotak ini ya. Nah konsolidasi ini artinya bagus, artinya itu dia lagi ngaso teman-teman, dari kenaikan yang luar biasa dia ngaso, itu sangat teramat wajar. Konsolidasinya juga low volume, nggak ada yang lebih gede dari volume selama 20 hari ya, tinggal tunggu dia ngebreak ya. Kalau dia ngebreak, nah menurut gua ASI layak kita beli sih. Sampai mana ya, sementara 2%. Oke, tapi sebetulnya kalau misalkan udah ngebreak ya udah sebetulnya let profit run gitu ya. Ini risk and rewardnya ya kurang lebih 1%. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kayak begini nih, sebetulnya kan ASI bisa menuju jauh sekali. Ada resistnya di sini 7050 yang tadi gue bilang ya, 2%an. Ini kita bikin lah ya 7050. Nih di sini tuh. Dan selanjutnya di area sini 7200-an ya. Nah tapi ini kembali lagi sih, terserah kalian, menurut kalian menarik gak potensi 5% buat ASI ya. Lagi-lagi ASI ini saham yang sangat liquid lah ya, sangat liquid. Oke, transaksinya 130 miliar ini untuk ASI. Kalau misalnya kita lihat dari momentumnya, sekarang itu dia emang lagi MACD-nya tapi masih di area plus, histogram masih minus, momentumnya tuh lagi ya slow down gitu karena sideways kan. Stokastik juga udah mau menuju ke jenuh jual, tinggal tungguin aja ya. Foreign tapi akumulasi terus loh teman-teman, lihat walaupun tipis-tipis dia akumulasi 28 miliar, 30 miliar, 50 miliar ya. Itu akumulasi lumayan cukup banyak lah ya. Makanya kita tunggu dulu dia ngebreak gak nih dari sini, that's why kita belinya itu tunggu dia 6850 ya. Kalau dia lebih besar 6850 barulah gue beli misalnya gitu, atau 6875 terserah kalian. Nah ini kan high-nya 6850, berarti gue maunya 6875 deh. Nah 6875 gue baru beli ya, berarti 5%. Ini untuk ASI. Menurut kalian bagaimana untuk saham ASI? Bagaimana pendapat kalian? Nah ini saham yang lagi dibicarain banyak orang juga kemarin, GJTL ya, bilangnya Lo Keng Hong punya GJTL ya. Terus dia terbang tinggi, terus ada isu, ada berita bahwa Lo Keng Hong jual barangnya, maka GJTL hancur ya, hancur. Hari ini aja dia minus 8%. Jadi sesi pertama itu 10%, terus kemarin tanggal 7 Juli juga 4%. Yang jadi pertanyaan adalah, waktu GJTL jeblok begini wajar gak? Wajar. Kenapa? Karena dia naiknya begitu kencang ya. Ini sangat wajar asal dia di 38,2 ketahan. Nah gue harapnya sih waktu dia besok turun, kalau misalkan besok lanjut turun lagi nih ya ke 1050 nih atau 1000 lah, terus dia besok konsolidasi, nah itu menarik tuh ya. Bagi orang-orang yang buy on weakness biasanya nunggu tuh di momen 38,2 di Fibonacci golden ratio 38,2 ya, sambil konsolidasi, sambil apa, biar moving average 20 lama-lama mendekati ke area support. Jadi semakin supportnya semakin banyak, maka support itu makin valid gitu ya teman-teman. Nah ini untuk GJTL. Kalau misalkan untuk GJTL sendiri, emang kalau menurut gue ya jangan masuk sekarang, udah gila aja habis terbang tinggi, jangan langsung masuk. Tunggu dia konsolidasi, lalu tunggu dia ada rebound baru kita entry. Nah stokastik dead cross ya, di area jenuh beli ya, wajar aja dia turun. MACD masih di area plus ya, ini sebetulnya MACD masih cukup oke lah ya. Foreign masih beli dari tanggal 4, masih akumulasi, belum ada distribusi yang gimana-gimana. Oke, untuk GJTL menurut gua bolehlah kita pantau ya, boleh kita pantau, tinggal tungguin aja waktu dia kena golden ratio atau dia
break 1 2 3 5 di break lagi. Kita lihat aja ke depannya. Oke, nah satu lagi saham properti MDLN. Teman-teman pasti banyak yang nanya, gimana properti apakah udah layak buat beli? Nah, salah satunya MDLN nih, hari ini dia naik 9%. Ya menurut gua salah satu saham properti yang bisa kita lihat ya ini MDLN, Wonderland. Ya pertama dia udah reversal, candle udah berhasil close di atas EMA 200 yang dimana ini berarti good banget. Teman-teman lihat ya, selama dia downtrend. Nih lihat ya, selama dia downtrend, walaupun dia naik turun, dia tetap bikin lower low. Selagi candle nggak berhasil close di atas EMA 200, nggak bakal dia naik terus nih. Akhirnya yang terjadi itu di sini ya. Waktu dia break dari ini kan saham mati ini, MDLN gocap ya, mati. Terus dia selalu bertahan di atas EMA 200 itu masih bagus, tapi ketika dia jebol di bawah EMA 200 downtrend parah. Oke, nah sekarang good, MDLN naik nih ke atas EMA 200. Cuman dengan catatan MDLN ini enggak seliquid saham properti yang seperti Ciputra, Summarecon dan lain-lain ya. MDLN tapi net value-nya ya 4,2 miliar teman-teman. Ya, jadi belinya juga jangan terlalu banyak-banyak amat ya. Ini CS hari ini akumulasi 1,3 miliar. Oke, nah ini yang terjadilah di MDLN. Apakah boleh beli? Jawabannya adalah boleh, tapi di mana dulu ya kan? Mana dulu nih, gue tarik. Ini adalah supportnya dia sekarang, oke? Udah di break soalnya resist, jadi support. Supportnya itu di 88 dan moving average itu di 86. Moving average 200 ya, 86. Dan tadi MDLN close di 92. Kalau misalkan kita ngeliat rata-ratanya itu 89. Jadi kalau misalkan besok diturun ke 89, menurut gua ya itu adalah area best price 89 sampai 88. Stop lossnya kalau dia bikin lower low dari 80. Ya setelah itu target jualnya di berapa ya terserah teman-teman. Teman-teman mau yang bagaimana? Ya cuman resist atau support yang berikutnya adalah di 106. Oke. Nah untuk MDLN sendiri stokastiknya menarik banget nih. Golden Cross hari ini naik dengan volume yang gede sambil ngebreak EMA 200. Ini oke banget. MACD-nya Golden Cross di area plus ini juga cukup oke. Nah jadi MDLN boleh nih kita jadikan incaran. Jadi plannya bagaimana? Mungkin bisa tunggu dia koreksi sedikit ya, 88 habis itu ya let profit run. Tapi kalau misalkan nggak dikasih koreksi gimana ya? Kalau misalkan dia bikin higher high dari 93 ya boleh aja. Coba kita masuk ke time frame lebih dekat nih untuk saham properti. Nah tuh lihat, ketika dia break di jam 10 pagi ini tuh dia konsolidasi. Nah konsolidasi ini bisa kita jadikan acuan juga buat beli. Konsolidasi kan hebat ya, dia naik 10% di jam 10, tapi kok di jam 11 dan sampai closing bergeraknya konsolidasi doang. Ya berarti boleh nih. Kalau dia break lebih tinggi dari sini berarti 93. Kalau misalkan dia besok break 94, gue beli deh misalkan kayak gitu. Ya targetnya 12%. Stop lossnya ini kalau misalkan dengan catatan beli pas break 94 ya. Nah kayak gitu. Ini untuk MDLN. Menurut kalian MDLN ini menarik atau enggak? Silahkan bagikan pendapat kalian ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, boleh share ke teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat juga buat mereka. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.